Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita, saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis garis dan kegunaannya. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian yang akan dicapai. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu menerapkan dan membuat garis-garis gambar teknik. Adapun indikator pencapaian kompetensinya antara lain, yang pertama menjelaskan pengertian garis, yang kedua menjelaskan jenis-jenis garis pada gambar teknik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu diberikan gambar garis lurus, siswa dapat menjelaskan pengertian garis dengan tepat. Yang kedua, diberikan gambar denah, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis garis dalam gambar tersebut dengan 90% benar. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis garis dan kegunaannya. Sebelum itu, saya ingin bertanya, garis itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Jadi, garis itu merupakan suatu hasil penggabungan dari beberapa titik yang bersambung. Nah, kali ini saya akan memberikan video pembelajaran terkait materi hari ini ya. Halo Sobat Engineering Muda, kenalin aku Rahel. Kali ini aku akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu penasaran kan? Materi kali ini adalah jenis-jenis garis dan kegunaannya. Let's check this out. Sobat Engineering Muda, aku mau nanya nih. Kan di sini ada gambar denah ya. Kenapa ya garisnya itu ada macam-macam? Ada yang lurus, ada yang putus-putus juga, ada juga yang putus titik nih. Kenapa ya kira-kira? Kenapa harus ada macam-macam? Kan garis itu intinya juga garis. Ada yang tahu nggak nih? Jadi begini nih sobat, dalam gambar teknik itu, garis itu punya makna masing-masing loh. Misalnya nih, di sini ada garis putus-putus. Garis putus-putus itu digunakan untuk menggambar bidang yang tidak terlihat loh. Jadi garis itu apa sih? Jadi, garis merupakan suatu hasil dari beberapa titik yang bersambung nih sobat. Garis itu sendiri dapat berupa bentuk lurus, putus-putus, dan juga lengkung. Garis juga dapat digabungkan, dipisah, dibagi, dan dibatasi. Garis itu dapat dibuat secara vertikal, horizontal, maupun juga diagonal nih sobat. Untuk menghasilkan gambar yang baik dan terstandar, maka dalam penggunaan garis itu harus sesuai loh dengan jenis dan fungsi garisnya. Nah sobat, kalian sudah tahu kan tentang apa itu garis? Sekarang kita masuk yuk ke dalam macam-macam garis. Let's check this out. Nah sobat, pasti kita sudah tidak asing lagi sama garis yang satu ini nih. Iya, betul banget nih sobat. Ini merupakan garis tebal lurus. Garis lurus ini biasanya memiliki ukuran yang tebal nih sobat. Biasanya garis ini digunakan untuk garis tapak dan juga garis tepi. Coba deh kita perhatikan denah berikut ini. Ada banyak garis tebal lurus yang digunakan. Ya, bisa nih kita lihat juga di bagian yang diberi lingkaran. Garis lurus ini digunakan untuk menyatakan tapak atas atau kita sebut juga dengan denah. Garis tersebut adalah garis yang nyata dan dapat kita lihat. Nah, ada lagi nih sobat. Tadi kan kita sudah melihat garis lurus yang tebal.
lanjut ke gambarannya nih, yaitu ada garis tipis lurus. Garis ini memiliki ketebalan 1/4 dari garis gambar yang biasa nih. Biasanya, garis ini digunakan untuk garis ukuran, garis proyeksi, garis batu, garis arsir, garis bulir, dan garis sumbu pendek nih sobat. Nah, coba deh kita lihat ada garis yang dilingkari ini. Ketebalannya ini lebih tipis ya, dari garis lurus yang pada titik tadi. Karena ini itu adalah garis ukuran, jadi menggunakan garis lurus yang tipis. Ada lagi nih sobat, ada garis strip atau biasa kita sebut juga sebagai garis putus. Garis ini memiliki ketebalan 1/2 dari garis gambar nih sobat. Biasanya garis strip ini digunakan untuk garis batas tak tampak dan garis batas tepi nih sobat. Salah satu penggunaan garis strip ini ada di tanda kuda ini nih sobat. Sobat perhatikan garis pada lingkaran ini deh. Garis tersebut menyatakan bahwa ada garis batas dari data tersebut yang tidak dapat kita lihat nih sobat. Selanjutnya ada garis titik strip ini sobat. Garis titik strip ini memiliki ketebalan 3/4 dari garis gambar nih sobat. Garis ini memiliki banyak kegunaan loh sobat. Di antaranya yaitu sebagai garis sumbu, garis yang menyatakan tempat irisan, garis batas gambar bila sebagian bisa menjadi dibuang, dan sebagai garis yang menyatakan apapun yang terletak di muka irisan sobat. Coba kita perhatikan deh di kuda-kuda ini. Ada yang dilingkarin nih. Di dalam lingkaran ini ada garis strip titik strip. Jadi garis strip titik strip ini memiliki peranan sebagai batas gambar, karena bagian lainnya itu tidak ikuti gambar nih sobat. Menarik ya? Sekarang kita lanjut ke garis selanjutnya ya sobat. Ada garis titik-titik nih. Garis titik-titik ini memiliki ketebalan 1/4 dari garis gambar nih sobat. Biasanya, garis ini menyatakan bangunan yang akan dibongkar. Nah sobat, kita kan sudah mengetahui macam-macam garis dan juga kegunaannya. Sekarang, mari kita lihat tutorial layout AutoCAD yuk. Sekarang kita masuk nih ke tutorial AutoCAD cara membuat garis. Pertama-tama, kita bikin dulu layernya ya. Dengan klik LA. Bentar. Kemudian kita membuat new layer. Kita bikin di sini layer 1 dengan garis lurus. Kemudian bikin lagi dengan garis strip. Kita buat lagi garis strip titik strip. Dan kemudian kita buat garis titik-titik. Nah, kita pakai yang garis lurus dulu. Kemudian kita ubah nih warnanya biar ada perbedaan antara satu layer dengan lainnya. Kita ubah ke merah untuk garis lurus. Kemudian untuk line type-nya itu continuous karena dia kan garis lurus saja, tidak ada yang lain. Kita klik OK saja. Kemudian di line weight-nya ini aku mau pakai yang tipe 0,20 mm nih. Kalian bisa juga menggunakan yang lainnya, karena tadi kan ada juga garis lurus yang tipis dengan ketebalan yang sekian, dan juga yang lainnya juga ketebalannya berbeda-beda. Nah, kalian bisa customize di sini. Kita klik OK. Kemudian kita ubah yang strip. Di sini line type-nya
kita klik load karena dia itu bukan continuous. Kita pilih yang ISO dash. Oke. Kita klik lagi yang ini, kita oke. Nah, kemudian kita bikin lagi di line weight-nya. Line weight-nya itu aku bikin 0,09 aja. Nih. Nah, kita ubah warnanya misal menjadi kuning deh. Nah, kemudian lanjut ke strip titik strip. Kita ganti di line tab-nya. Klik load lagi. Kita cari ini ada ISO long dash dot. Nah, kita pakai ini. Kemudian diklik, kemudian diklik lagi ini, di oke. Kemudian kita bikin misalkan 0,13 ketebalannya. Nah, kemudian di layer titik-titik ini kita bikin warna biru deh, biru. Kemudian line type-nya kita pilih nih ISO dot. Nah, ISO dot. Kemudian klik. Nah, kita pilih 0,05 misalkan. Klik. Nah, sekarang kan layer yang digunakan itu yang lurus ya. Kita keluarkan dari menu layer, kemudian kita mulai membuat garisnya. Tapi sebelum membuat garis, kita mau buat frame dulu nih. Kita bikin dari layer garis lurus saja ya. Nah, kita mau bikin rectangle. Dan dengan lebarnya itu kita pilih 100,100. Nah, jadi begini hasilnya. Kemudian kita copy menjadi 4 bagian dengan klik CP tadi. Kita bagi ke 4 bagian. Nah, ini karena dia tidak beraturan, kita klik F8 untuk mengaktifkan ortonya. Nah, kita copy. Kemudian kita mulai membuat garis dengan ketik L, enter. Kemudian di sini klik lagi, kita teruskan dari titik ke sana. Misalkan kita mau bikin, tadi kan jarak sini 100 ya, kita mau bikin 100 dengan sudutnya itu 0. Enter. Nah, terus enter lagi. Jadilah seperti itu. Nah, kita mau buat lagi nih. Ada cara simpelnya, karena ini udah ada frame-nya, kita tinggal klik aja. Kita klik enter lagi karena kita masih menggunakan komen yang sama. Kemudian kita klik lagi. Nah, di frame 1 sudah jadi nih line tab-nya dengan continuous, berarti garis lurus saja. Nah, kemudian kita masuk nih ke bagian layer strip nih. Kita klik. Nah, kemudian kita bikin lagi L, enter. Di sini kita langsung mengklik antar 2 pembatas aja ya dari frame ini. Klik. Nah, klik lagi. Lanjut nih, kita mau buat garis yang lain. Nah, ada garis strip titik strip. Nah, kita bikin aja nih dari layer L tadi dengan cara command L. Kita klik lagi antar frame. Jadi sebenarnya ini garis bisa dibikin pakai jarak antar garisnya, bisa juga tidak ya, karena kita cuma hanya sesuai dengan kreativitas teman-teman saja. Kita copy untuk menyelesaikan satu frame ini. Nah, sudah jadi. Lanjut ke sini. Kita masuk ke layer lain. Nah, layer terakhir titik-titik nih. Kita mau coba nih. Kita klik.
ketik L, terus klik dari kiri ke kanan, klik lagi, kiri ke kanan, klik lagi, kiri ke kanan, klik lagi, kiri ke kanan, sampai seterusnya. Nah, udah jadi nih 4 tipe garis. Coba kita plot ya. Kita klik plot. Kemudian kita pilih previous plot. Kemudian klik window. Dari sini ke sini. Kemudian di preview. Nah, ini kan karena kertasnya horizontal ya, kita ubah dulu ya ke vertikal. Ke vertikal. Di sini ada landscape, kita klik. Klik preview. Nah, ini sudah ada nih. Oh, udah kelihatan kan? Kita plot. Nih. Nah, dari video tadi, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan memberikan tugas. Nah, berikut ini merupakan gambar Dena. Tapi semua gambarnya itu menggunakan garis lurus, tidak ada macam-macam garis lain yang digunakan. Nah, kalian silakan perbaiki Dena ini dengan garis yang seharusnya, dan dijelaskan mengapa garis itu harus digunakan. Pengerjaan tugas ini secara berkelompok 2-3 orang. Dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya meminta salah satu orang untuk memberikan simpulan dari materi yang kita ajar hari ini. Ya, bagus. Simpulan materi kita hari ini yaitu garis merupakan suatu hasil dari beberapa titik yang bersambung. Garis itu memiliki banyak kegunaan dan dia itu sangat berperan penting loh dalam gambar teknik. Nah, sekian simpulan pembelajaran pada hari ini, dan sebagai penutup hari ini, semangat belajar ya. Sebelum keluar kelas, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.